Halo, perkenalkan nama saya Cindy Manafe, NIM 22010800070. Saya mahasiswa semester 1, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, dosen pengasuh Ibu Yuninda Anacilulan SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Patut kita ketahui bahwa pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar yang dimana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar terhadap harga suatu produk yang homogen. Pembeli maupun penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar karena mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga atau biasa disebut dengan price taker dan bukan sebagai pembuat harga atau disebut dengan price maker. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah pembeli dan penjual itu banyak dan produk yang ditawarkan itu sejenis atau serupa. Penjual yang harganya lebih tinggi akan ditinggalkan oleh pembeli. Contoh barang yang dijual pada pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Dalam pasar persaingan sempurna ini, harga dipengaruhi oleh permintaan atau demand dan penawaran atau supply antara penjual dan pembeli. Pembeli memberikan permintaan antara sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual menawarkan nilai barang yang akan dijual. Pertukaran nilai antara keduanya ini disebut sebagai salah satu keseimbangan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, ada beberapa karakteristik agar dapat dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau homogenitas produk. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan atau biasa disebut dengan utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang kedua itu, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna atau disebut dengan perfect knowledge tentang harga produk dan input yang dijual sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Ada poin yang ketiga itu, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Informasi yang diperlukan antara lain tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kuantitas barang dan kualitas barang, serta di mana dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Pada poin yang keempat itu, produsen bebas masuk keluar pasar. Ada kebebasan untuk masuk dan keluar dalam pasar itu karena perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk bebas ke dalam pasar industri. Tidak ada yang dapat menahannya. Yang kelima itu, faktor produksi bebas bergerak. Faktor produksi bebas bergerak seperti bahan baku atau tenaga modal bebas bergerak, bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lebih menguntungkan. Poin keenam itu, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Harga barang dan jasa yang benar-benar terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran yang terjadi dalam pasar. Ada beberapa contoh pasar persaingan sempurna itu. Yang pertama itu beras, yang kedua itu pertokoan parfum atau minyak wangi, yang ketiga itu pertokoan kain dan baju batik. Namun dalam pasar persaingan sempurna ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama itu, dalam pasar persaingan sempurna setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak memilih barang yang akan dibeli. Yang kedua itu, dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produksi. Yang ketiga itu, kebebasan dalam bertindak dan memilih. Dan kekurangan pasar persaingan sempurna itu, yang pertama tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihan yang pertama itu adalah kebebasan bertindak dan memilih. Yang kedua itu, tidak ada hambatan dan mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha yang lain.
Kekurangan pasar persaingan sempurna itu yang pertama tidak mendorong inovasi, tidak membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga itu distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang keempat itu perilaku perusahaan dalam jangka pendek. Dan yang kelima itu perilaku jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi yang saya bawakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.